Guyon ya Mas, kalau kita ngajar terlalu serius juga, aduh. Mas ya kalau Iya. kalau ngajar juga harus serius kan? Enggak kan? Enggak, kayaknya saya sama kayak ibu deh, dosen santai tuh. Wah, oke, kami tunggu nih, gimana ceritanya bisa nyampe sana. Ini Mas. Baik Bu, udah lihat PPT saya nih. Ini Oke, sudah saya buat nih. judulnya sudah sangat menarik. Monggo Mas, Baik, memancing ini judulnya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen pemula, kemudian beberapa mahasiswa pasca sarjana yang join pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kesempatannya karena berkomunikasi dengan Pak Amin, kemudian saya bergabung dalam kolaborasi tim dosen pemula pada hari ini untuk berbagi bagaimana tentang cara mempublikasikan paper Scopus Q1, kemudian bagaimana sih peluang beasiswa di Taiwan. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti tertarik untuk mencoba beasiswa dan ingin mempublikasikan Scopus Q1, nanti saya coba berbagi berdasarkan pengalaman saya. Disclaimer dulu, ini saya bukan apa ya, bukan mengguruin para senior saya. Jadi saya hanya berbagi berdasarkan pengalaman yang saya punya. Jadi Bapak Ibu nanti sistemnya kita kolaborasi, tidak ada yang menggurui, tapi kita sama-sama belajar untuk meningkatkan publikasi kita, kemudian karir kita sebagai dosen. Karena kita ketahui karir dosen itu akan dicapai ketika kita banyak berkolaborasi dan bekerja sama. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ini latar belakang saya, Bapak Ibu dosen. Saya sebenarnya berasal dari Palembang aslinya. Kemudian saya lulus dari Universitas Sriwijaya. Kalau jurusan S1 itu pendidikan teknik mesin, di tahun 2010 saya baru mulai kuliah. Kemudian di S2 saya lulus dari pendidikan teknologi kejuruan di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan S3 saya sedikit berbeda. Saya nggak ngambil pendidikan, saya ke teknik mesin murni. Jadi saya mengambil teknik mesin murni di National Chini University of Technology Taiwan. Kemudian S1 saya beasiswa PPA, Bapak Ibu. S2 saya beasiswa unggulan. S2 saya lulusnya 1 tahun setengah, jadi saya lulusan tercepat pada waktu itu dengan IPK kumulut juga. Sempat mendapatkan beasiswa di Taiwan saya sebenarnya di 2017, cuman kampusnya beda dengan yang saat ini. Nama kampusnya National Yunlin. Tapi saya tidak berangkat, kemudian saya lolos CPNS dosen, saya lebih memilih menjadi dosen, tapi niat saya untuk kuliah tetap ada. Kemudian di tahun kemarin saya berangkat ikut profesor saya yang ada di Taiwan. Jadi itu sedikit tentang background pendidikan saya. Kalau Bapak Ibu mau kerja sama nantinya. Kemudian terkait dengan pengalaman, saya dosen pertama kali itu di Kebumen, Bapak Ibu. Ketika saya lulus, belum lulus saya sudah menjadi dosen di Politeknik Kebumen pada waktu S2. Kemudian karir dosen, terakhir jenjang saya itu lektor 300. Jadi selama 4 tahun menjadi dosen, saya mencapai sertifikasi dosen dan lektor 400. Kalau secara kum sebenarnya saya sudah 450. Sudah setara dengan lektor kepala. Kenapa tidak bisa menjadi lektor kepala? Itu tantangannya karena saya tidak mempunyai Scopus Q1 dan Q2 dua paper pada waktu itu. Sehingga saya terpaksa untuk kuliah. Karena saya apa ya? Mimpi saya sebenarnya bukan menjadi pejabat kampus, Bapak Ibu. Mimpi saya adalah saya pengen terus kuliah dan banyak mendapatkan ilmu dan berbagi. Makanya angkatan pertama di Politeknik saya, mahasiswanya yang bisa ke luar negeri itu angkatan saya. Karena saya memotivasi anak-anak, kita jangan cuma mengajar, tapi kita mencoba untuk berkarya lebih di luar negeri. Makanya beberapa mahasiswa saya sekarang bersama saya di Taiwan. Kemudian di Taiwan saya juga sebagai dosen, Bapak Ibu. Kalau sekarang saya masih mengajar online di Politeknik Dharma Patria karena saya ada rencana untuk pindah kampus gitu ya, Bu. Jadi saya juga menjadi dosen di Taiwan sebagai teaching assistant profesor saya. Nah, jadi saya apa ya? Karena saya beasiswanya dari Taiwan, jadi saya memang banyak karirnya sekarang di Taiwan. Tapi
pulang atau enggak nanti mungkin akan kita lihat di beberapa tahun ke depan, gitu ya. Kemudian saya, karena bidang teknik mesin saya udah ikut beberapa pelatihan, salah satunya di Singapura, itu di bidang teknik mesin, di otomasi, mendapat undangan, tapi dan mendapat biaya keberangkatan pada waktu itu. Kemudian saya lolos di hibah vokasi dosen, dari 50 dosen yang ada di Indonesia, saya menjadi ketua tim keberangkatan, itu di Arizona State University. Sekitar 1 bulan saya di Amerika, di tahun kemarin 1 bulan itu saya belajar tentang kayak pekerti atau kita belajar menjadi dosen. Ternyata ilmu mengajar di luar negeri agak berbeda dengan ilmu mengajar di tempat kita. Kalau di Amerika kayaknya mengajarnya tidak terlalu kaku seperti kita yang terfokus dengan bidang administratif. Jadi kalau mau jadi dosen, kemarin di Amerika di Arizona State University ada juga Bapak Ibu dosen dari Indonesia, 2 dosen yang kemudian menjadi profesor di situ. Mungkin alasannya banyak, tapi ketika mereka mengajar di luar negeri, aku lihat banyak hal yang bisa dibagi. Kalau international conference aku ikut 3 sebenarnya Bu, ada Malaysia, Cina di 2019 itu di Wuhan, yang terakhir itu di tahun kemarin, di bulan kemarin malah di Desember, saya baru pulang dari Thailand, tepatnya di Bangkok. Kemudian saya punya 2 paten Bapak Ibu yang terdaftar, dan tahun kemarin saya juga proses mendaftarkan paten saya di Taiwan. Jadi saya punya 3 paten. Satu saya terpaksa mendaftarkan di Taiwan karena saya mendapatkan beasiswanya dari Taiwan. Kemudian memang apa ya, eh, mendaftar paten kayaknya lebih mudah kalau di luar negeri, banyak bantuannya dibanding kita mendaftar sendiri waktu saya di Indonesia dulu ya. Kemudian saya mempunyai Scopus Q1 Bapak Ibu. Total Scopus saya mungkin ada 12. Saya mempunyai Scopus Q1 yang mana publikasinya saya terbitkan secara gratis. Jadi kalau berbayar mungkin Bapak Ibu siap-siap uang sekitar 55 juta rupiah untuk satu publikasi Q1 kalau open access. Kalau kita menjadi dosen, kayaknya uang segitu sangat banyak dan sangat susah untuk didapatkan. Tidak ada dosen yang mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk satu publikasi. Mungkin itu ya. Dan yang terakhir adalah beberapa buku saya, Bapak Ibu. Saya punya 5 buku total. 4 itu terbit di penerbit utama nasional, 1 di penerbit di kampus saya yang lama. Kemudian di tahun kemarin saya juga membuka kolaborasi buku yang rencananya saya terbitkan di tahun ini dalam proses ISBN, buku nasional juga, tentang IoT dan aplikasinya. Karena tes atau disertasi saya sekarang banyak tentang IoT dan tentang bioengineering. Kemudian saya punya buku yang paling terkenal, judul bukunya Pompa dan Kompresor. Bukunya diterbitkan di Gramedia. Jadi bisa ditemukan di seluruh Gramedia di seluruh Indonesia. Ini bukunya Bu, yang sebelah kiri. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu bisa menerbitkan buku seperti saya, fokusnya cuma satu, fokusnya adalah kebermanfaatan dan pahala yang tidak terputus. Kalau uang dari buku sebenarnya kita cuma dapat sekitar 500.000 per 3 bulan. Walaupun sebenarnya bukuku ini banyak lakunya, buku pneumatik dan pompa dan kompresor ini termasuk buku yang paling banyak dibeli. Tapi kalau dari salary kita tidak akan terlalu banyak, tapi dari pahala insya Allah kita banyak dapat pahala yang tidak terhitung. Ini webinar goals saya pada hari ini. Saya ingin bercerita tentang bagaimana menerbitkan publikasi Scopus. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu kalau ingin join bersama saya di Taiwan. Itu ya. Orang pandai setinggi langit, tapi selamanya tidak. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, dia akan menghilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Ketika kita tidak menulis sebagai dosen ataupun guru ataupun sebagai mahasiswa pasca sarjana, kita tidak akan mempunyai kenangan yang bisa dilihat di akhir hayat kita nanti. Jadi apabila kalian fokus, teman-teman, Bapak Ibu fokus ingin menulis, apapun itu bentuknya, yakinlah itu akan menjadi sebuah kebermanfaatan. Kalau Ibu mau tahu seberapa banyak karya Ibu, Ibu boleh search di Google, ketik nama Ibu, apakah keluar publikasi buku atau publikasi jurnal dari nama tersebut atau dari pencarian tersebut. Kalau misalnya banyak, berarti kita sudah banyak karya. Kalau misalnya belum, berarti kita belum ada karya. Ibu boleh lihat sendiri.
ketika Ibu mencari atau Bapak Ibu melihat di pencarian Google tersebut. Kemudian saya sedikit memberikan tips bagaimana menjadi dosen muda yang produktif. Saat menjadi dosen, saya 2 kali menjadi dosen berprestasi dalam tanda kutip di bidang penelitian. Kenapa? Karena saya memang fokus ke situ. Dari beberapa teman, saya termasuk dosen muda yang paling aktif untuk menghasilkan banyak publikasi. Salah satu caranya apabila kita memang cinta dan ingin menjadi dosen, cintai dulu pekerjaan menjadi dosen. Kalau menjadi dosen adalah kaya, tujuannya Bapak Ibu salah. Karena dosen tidak akan pernah kaya dari segi uang. Apabila Bapak Ibu ingin menjadi orang yang berbagi, kebermanfaatan, kita tepat untuk menjadi profesi seorang dosen. Karena dosen sangat fokus kepada tridharma, tetapi tugas tambahannya juga sangat berat dan sangat menyita waktu, gitu ya. Kemudian motivasi, Ibu, Bapak, dosen, dan calon dosen harus punya motivasi. Ingin mau jadi apa? Ingin jadi dosen seperti apa? Mau jadi dosen pejabat kampus kah? Mau jadi dosen profesor kah? Atau dosen biasa dan lain-lain. Itu harus punya target terlebih dahulu. Kemudian pahami kekurangan dan kelebihan Bapak Ibu. Saya juga punya kekurangan dan kelebihan. Bedanya saya mencoba untuk optimal menutupin kekurangan saya dan fokus kepada kelebihan saya. Kemudian ada skala prioritas. Untuk dosen muda jangan terfokus dengan kegiatan administratif lainnya. Fokuslah kepada tridharma, kemudian fokuslah kepada jabatan fungsional dan sertifikasi dosen. Setiap dosen yang saya temuin ketika pertama kali menjadi dosen, fokusnya adalah kesejahteraan. Padahal kesejahteraan dosen tidak juga semua tentang uang sebenarnya, tapi banyak hal lain. Ketika kita pertama kali menjadi dosen, kita akan berekspektasi tinggi terhadap penghasilan atau pemasukan seorang dosen. Padahal dosen tidak cuma tentang uang, itu awalnya ya. Kemudian disiplin waktu, banyak dosen yang mencoret karya mahasiswa, tapi dia tidak pernah mempublikasikan sebuah paper. Banyak dosen yang bilang karya penelitian mahasiswanya jelek, tapi dia aja tidak pernah menulis. Sehingga saya tidak terlalu suka dengan tipe dosen yang seperti itu. Kalau memang dosen tersebut bisa, ya katakan bisa. Kalau misalnya dosen melihat mahasiswa itu jelek, ya coba diperbaikin sama-sama gitu ya. Itu beda saya dengan dosen-dosen lain. Makanya dari pertama kali saya join di jurusan saya termasuk menjadi dosen favorit bagi mahasiswa karena saya memang tidak hanya mengajar, tapi saya memotivasi teman-teman, memotivasi anak-anak untuk membuat karya, termasuk juga dengan dosen pemula. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian ini sedikit Bapak Ibu tips motivasi jurnal Scopus dari saya. Ini adalah publikasi saya selama 5 tahun karya saya dari pertama kali menjadi dosen, saya mempunyai sekitar 88 publikasi jurnal nasional dan internasional. Kemudian di beberapa tulisan saya itu banyak mendapatkan citasi dari penulis-penulis lain. Kuncinya adalah kolaborasi. Dari berbagai riset saya tidak hanya fokus di satu bidang Bapak Ibu. Kadang-kadang saya di fokus teknik mesin, tapi saya ada juga kolaborasi dengan dosen PPKN, misalnya di bidang vokasional kejuruan, tentang nilai Pancasila. Kemudian ada juga saya kolaborasi dengan dosen keperawatan. Tapi fokus kalau tugas di bagian saya adalah di bagian metodologi penelitiannya dan penerapan vokasionalnya. Kemudian ini Scopus saya punya 12 Scopus yang sudah masuk dalam database. Kemarin saya punya 2 lagi tapi belum terhitung. Kemudian saya itu mentok penelitiannya di Q3 Bapak Ibu. Waktu saya jadi dosen Indonesia, saya tidak pernah mempublikasikan di Q1. Saya tidak pernah lolos. Saya tidak pernah pede untuk punya Scopus Q1. Kenapa? Karena saat saya menjadi dosen di Indonesia, saya tidak punya pengalaman dan keyakinan akan bisa tembus Q1. Tapi ketika saya menjadi dosen bantu di Taiwan dan menjadi mahasiswa di Taiwan, saya tahu bahwa mempublikasikan Q1 dan Q2 tidak sesulit apa yang saya bayangkan. Sehingga saat ini di 1 tahun pertama saya kuliah, saya sudah mengirimkan 6 paper Scopus Q1 Q2 saya, sehingga total saya punya 7 publikasi yang saat ini masih proses.
Sehingga berdasarkan itu saya yakin bahwa Bapak Ibu hanya punya beberapa kendala dalam menulis, tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa dan Bapak Ibu pasti dapat mempublikasikan Scopus Q1 dan Q2 secara gratis nantinya. Kemudian ada kunci bagaimana profesor saya bilang paper apa sih yang dibutuhkan di Q1 dan Q2. Yang pertama adalah clear. Masalah di sebuah paper harus clear dan konsis bahwa masalah ini harus masalah yang urgent dan masalah yang penting. Kenapa Bapak Ibu paper-paper Indonesia itu atau dosen-dosen Indonesia tidak mampu bersaing dengan paper-paper luar? Karena kalau secara teknologi dan secara keterbaruan, paper-paper di luar negeri itu berkembangnya sangat cepat. Ketika paper kita di Indonesia baru A, paper mereka sudah D. Dan rata-rata ketika saya menjadi reviewer riset, penelitian, atau funding di Indonesia, dosen tersebut banyak fokus menulis dan menggunakan referensi yang berasal dari Indonesia. Dia tidak terbiasa dengan mendownload dan membaca paper Q1 dan Q2. Itu masalahnya. Karena kita terfokus dengan referensi bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bisa mencari paper-paper dengan bahasa Inggris, kemudian Bapak Ibu bisa mengkombinasikan dengan namanya local wisdom. Local wisdom adalah apa ya, ciri khas dari paper-paper yang ada di Indonesia. Contohnya gini, ada satu penelitian temanku, dia membuat mesin learning bagaimana mengecek penyakit dari sebuah daun. Kalau dia misalnya daunnya hanya daun mangga, di Taiwan juga banyak daun mangga. Sehingga masalah ini tidak urgen dan tidak mempunyai keterbaruan. Tapi karena dia orang Palembang kayak saya, dia mencoba mendeteksi daun atau potensi penyakit dari daun buah duku. Buah duku tidak ada di luar negeri, adanya di Indonesia sehingga itu menjadi local wisdom atau keterbaruan yang bisa dikenalkan di luar negeri. Kadang-kadang dosen Indonesia juga terlalu naif untuk memperkenalkan local wisdom kata saya tadi. Dia malah terfokus melihat teknologi di luar, padahal keterbaruan itu ada di sekitar kita. Itu adalah kelemahan dari dosen-dosen yang ada di Indonesia, termasuk itu saya juga. Kemudian konsis bagaimana halaman paper itu tidak terlalu penting, yang penting adalah padat, jelas, dan singkat. Kemudian lihat paper Q1, Q2, semua paper tidak dibuat secara bertele-tele. Kemudian gunakan metode yang tepat atau metode yang sesuai. Dan yang terakhir adalah novelty. Banyak paper yang di-reject karena novelty. Banyak paper yang ditolak karena novelty, termasuk paper saya. Kemudian saya mencoba belajar bagaimana sih menemukan novelty. Ternyata ada cara mudahnya menemukan novelty. Misalnya Bapak Ibu pengen mencoba melihat novelty, pertama adalah Bapak Ibu harus mempunyai studi literatur paper-paper yang ada di seluruh dunia. Bapak Ibu lihat apakah ada keterbaruan dan perbedaan dari paper-paper Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan dari paper tersebut dan melihat apa novelty dari paper kita. Kalau pengen melihat novelty dari sebuah paper, kayak saya analogikan seperti kita melihat sebuah rumah. Kalau melihat rumah dari jarak 3 meter, yang kita lihat adalah bentuk rumah tersebut. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu naik ke atas bukit, Bapak Ibu melihat rumah tersebut, di sekitar rumah akan banyak yang kita lihat. Ada pohon, ada daun, kemudian ada tanaman, ada sungai, ada hewan, ada ada atap dan lain-lain. Sehingga Ibu bisa melihat dan Bapak Ibu bisa melihat masalah riset kita secara lebih luas. Dan yang terakhir adalah paper yang bagus adalah paper yang bekerja sama dan berkolaborasi dengan kampus lain. Misalnya kampus kita kecil, Bapak Ibu usahakan jangan menulis hanya dari satu kampus home base-nya. Itu tidak akan terlalu bagus. Kalau misalnya Bapak Ibu punya kenalan mahasiswa di luar negeri atau dosen di luar negeri ataupun dosen di kampus lain, itu sangat bagus untuk kolaborasi. Apakah itu mempengaruhi paper kita di accepted? Saya rasa itu akan mempengaruhi sekitar 15-20% bahwa paper tersebut punya kolaborasi. Saya ingat salah satu jurnal, nama jurnalnya Automotive Experience, itu Q3 sekarang di Universitas Muhammadiyah Magelang, itu ada di Indonesia. Kalau misalnya paper tersebut kombinasi dengan penulis luar, kemungkinan akan di-accepted karena dia memang ketika penulis luar itu bergabung di dalam paper kita, akan ada tambahan yang didapatkan dari jurnal tersebut. Itulah kenapa
Kalau misalnya paper kita hanya dari fokus dari satu kampus, kemudian kampusnya tidak terkenal, atau database-nya tidak banyak Scopus, kemungkinan kita akan sulit menembus pasar Scopus Q1 dan Q2. Kemudian ini, menulis paper Q1 sebenarnya mudah. Kuncinya adalah paper yang bagus atau penelitian yang bagus. Kalau risetnya bagus, mau gratis, mau berbayar, saya rasa kita bisa menembus secara mudah karena kualitas paper tersebut bagus. Kemudian saya memilih tradisional metode atau yang dipublikasi secara tradisional agar paper itu gratis. Kemudian paper tersebut mungkin aja jelek di satu penerbit, tapi belum tentu di penerbit lain. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen menerbitkan Q1 secara cepat, saya rasa ada beberapa jurnal yang saya rekomendasikan. Tapi sejauh ini yang yang saya lihat, kita bisa menerbitkan paper secara mudah, secara cepat, tapi harus berbayar atau open access. Kalau teman-teman punya uang atau punya dana funding sekitar 30 juta sampai 50 juta, saya rasa Scopus Q1 itu bisa kita dapatkan apabila memang kita sudah mempunyai dana funding dan paper yang memang dikatakan udah memenuhi standar gitu ya Bapak Ibu. Ini adalah tips dari saya Bapak Ibu. Ini saya yang buat, ini adalah Grade of Publication Target. Kita harus punya target publikasi. Target publikasi adalah bagaimana membandingkan di mana paper ini akan kita tuju. Kalau target seminar adalah target seminar saya yang di bawah. Kalau Bapak Ibu belum punya Scopus sama sekali, saya sarankan Bapak Ibu memulai dengan seminar Scopus tersebut atau seminar Scopus dulu. Di seminar Scopus biasanya kita akan diterbitkan di IEP, IOP atau IEEE Explore. Yang paling bagus sebenarnya IOP dan IEEE. Kalau IEP setahu saya mempublikasikan proceedingnya agak lama. Jadi Bapak Ibu kalau memang yang ngebet punya ID Scopus untuk sertifikasi dosen atau untuk jabatan fungsional, usahakan dapat dari publisher IEE atau IEEE. Nanti saya kirim tempat carinya namanya EDAS, webnya itu terpercaya dan pasti publikasi di situ pasti Scopus gitu ya. Jangan sampai terjebak di publisher atau proceeding yang abal-abal gitu. Nah, kemudian dalam membuat target of journal, Bapak Ibu bisa membuat target, durasi waktu, open access atau enggak, kemudian impact factor, kemudian accept rate dan link, dan yang paling penting adalah tema atau tentang substansi dari paper tersebut. Cocok nggak dengan judul kita? Karena kalau misalnya semakin spesifik sebuah jurnal, biasanya dia semakin spesifik juga minta dari riset ke riset kita tersebut. Kalau di Taiwan targetnya adalah paper Scopus bereputasi SGI, jadi agak berat kalau kita kuliah di Taiwan, tapi kita tidak dapat menembus Scopus Q1 dan Q2. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk ke Taiwan, kuncinya apa? Kuncinya Bapak Ibu kalau pengen mudah dapat eh, profesor, Bapak Ibu harus punya publikasi internasional, salah satunya Scopus. Syukur-syukur Bapak Ibu punya Scopus yang lumayan banyak, atau lebih dari 2 atau 3. Saya rasa untuk mencari pembimbing atau mendapatkan pembimbing di Taiwan, saya rasa tidak akan tersulit. Karena di Taiwan sendiri, dosen itu terbagi menjadi 2 Bapak Ibu. Satunya adalah dosen kuliah, yang hanya kuliah, kemudian dia hanya mempublikasikan satu paper. Ada lagi dosen riset. Kalau dosen riset dia nggak ngajar, tapi dia hanya fokus menulis. Kalau misalnya Bapak Ibu mendapat pembimbing, dosen riset, seperti yang saya bilang tadi, dia akan bilang paper. Dia hanya butuh paper. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya banyak paper, dia akan sangat tertarik Bapak Ibu. Kemudian pengalaman saya, ketika saya punya H index yang tinggi, peringkat 1 atau peringkat 2 di kampus saya dari 50 dosen, saya setiap tahun selalu mendapatkan hibah penelitian dosen Bapak Ibu. Percaya atau enggak? Saya enggak pernah lewat dari masa 4 tahun saya menjadi dosen, saya selalu mendapatkan hibah. 1 tahun itu saya bisa mendapatkan hibah sekitar 100 sampai 200 juta rupiah pada waktu itu. Secara nasional. Kemudian saya lolos terakhir adalah hibah penerapan. Saya mengajukannya 500 juta. 1 tahun, tapi hanya diberi uangnya sekitar 100 juta rupiah oleh kementerian. Jadi saya dapat 2 tahun 100 juta, 100 juta. Kemudian
bagaimana saya ingin menargetkan publikasi Scopusnya Q1 kalau uangnya aja hanya segitu gitu pada waktu itu. Sehingga saya mentok di Q3 Scopus pada waktu menjadi dosen. Dan saat ini saya tidak mendaftar hibah lagi di Indonesia. Saya mendaftar hibah di Taiwan, sama kayak hibah nasional ikut profesor saya. Itu saya mengajukan 3 tahun, 1 tahunnya saya ajukan 1 M Taiwan atau sekitar 500 juta. Jadi saya juga mengajukan hibah Bapak Ibu sekitar 500 juta rupiah. Makanya ketika saya nanti mempublikasikan Scopus Q1 secara open access, dosen-dosen di luar negeri itu tidak kesusahan. Uangnya sebenarnya banyak. Dosen luar negeri hanya butuh tulisannya. Jadi misalnya Bapak Ibu kuliah di luar negeri, saya rasa Bapak Ibu saya rasa itu yang Bu Susi bisa di mute dulu nggak ya, host? Itu oke. Kemudian ini adalah tips bagaimana kalau pengen kita accepted jurnal nasional dan internasional. Yang pertama adalah banyak orang yang menghubungin saya dari DM, termasuk dosen-dosen muda. Pak Adan, saya mau publikasi Scopus Q1. Saya tanya, sudah punya proceeding belum? Sudah punya ID Scopus belum? Belum, Pak. Berdasarkan itu, saya tahu bahwa teman-teman dosen di Indonesia tidak mau sesuatu yang namanya proses. Dia mau yang instan, mau yang gratis, murah, cepat. Kalau bisa, gratis. Nah, itu repotnya. Padahal titik yang saya alamin sekarang adalah proses selama saya 5 tahun menjadi dosen. Jadi saya itu bukan tiba-tiba punya Scopus Q1. Saya mulai dari menulis di sebuah koran. Kemudian punyalah paper atau draft yang baik. Kemudian tetapkan target publikasi Bapak Ibu. Pelajarin cara submit. Sebenarnya submit itu mudah Bapak Ibu. Hanya kita tidak terbiasa dengan OJS atau Open Journal System. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu udah biasa publish di jurnal nasional, saya rasa Bapak Ibu akan lebih cepat memahami bagaimana submit di jurnal internasional Scopus. Kemudian jalin kolaborasi itu penting Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan dua ilmu, aku rasa riset itu menjadi riset yang bagus. Jangan hanya kaku, jangan hanya fokus dengan bidang ilmu yang kecil. Kalau di luar negeri, linearitas itu tidak sesempit yang dibayangkan kementerian kita yang ada di Indonesia. Jadi kalau di luar negeri, linearitas itu banyak pandangannya. Enggak seperti yang ada dan apa yang saya dengar selama saya menjadi dosen di Indonesia gitu ya. Yang terakhir adalah waspada jurnal predator. Kenapa banyak dosen dan mahasiswa terjebak dengan jurnal predator? Mungkin pertanyaannya itu, mungkin saya tanya dulu di beberapa teman-teman ya. Mungkin Bu Titi Hendrawati, Bu silakan kenalan terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan saya, kenapa ya Bu banyak mahasiswa pasca sarjana itu terjebak dengan jurnal predator dan joki publikasi? Kenapa ya Bu Titi ya? Ada pengalaman nggak Bu? Ah, iya baik. Terima kasih Pak Adan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Titi Hendrawati, Pak. Alhamdulillah sejauh saya mengikuti ini luar biasa nih, ilmunya udah banyak banget yang saya catat, Pak. Kalau pertanyaan Bapak terkait dengan bagaimana tentang mahasiswa yang memang terjerat terjerat predator jurnal itu, menurut saya memang berdasarkan pengalaman juga ya Pak ya, karena memang kita kalau bicara tentang jurnal ini, memang betul semua kampus itu sekarang sudah sedang bahasanya berlomba-lomba lah ya untuk bisa up to date terkait jurnal dan kolaborasi antar kampus gitu. Nah, tapi untuk ke mahasiswanya itu masih kurang Pak, masih kurang apa
bisa dibilang sosialisasi, karena memang bisa dibilang di luar kurikulum gitu loh, Pak. Jadi sepinter-pinter sendiri gitu. Ini pengalaman saya sendiri ya. Iya. Kebetulan memang saya sendiri dosen di kampus kecil, Pak, di Kabupaten Bekasi, dan memang sekarang saya sedang berproses mencari pengalaman baru. Saya dosen baru juga, Pak. Saya baru dari 2020, Pak, dan jadi dosen. Dan itu memantik saya lah. Jadi saya harus belajar keras untuk apa bahasanya, menyesuaikan yang memang benar-benar menjadi tugasnya dosen. Dan lagi-lagi itu yang tadi terkait dengan jurnal predator. Biasanya kan memang kampus menentukan standar untuk misal kelulusan ya, atau dosennya sendiri menargetkan kamu harus ngerjain tugas publish ke sini, tapi tanpa memberitahu Iya. arahnya itu loh, Pak. Iya, Jadi itu benar. ibarat orang buta itu ngeraba-raba nggak tahu kemana gitu. Itu. Jadi kita suruh belajar sendiri, Pak. Itu yang saya rasain gitu. Karena pengalaman diri saya sendiri, benar. Jadi banyak hal yang dari awal tadi Pak Adan sampaikan itu betul-betul realita yang saya rasakan gitu. Terkait dengan dosennya. Terus sekarang pertanyaannya kenapa mahasiswa juga banyak yang jadi mereka ya menurut saya sih lebih ke yang oh iya kewajiban saya kan sebagai mahasiswa diwajibkan untuk menerbitkan jurnal. Bagaimanapun caranya, kewajiban saya gugurkan gitu loh, Pak. Ada yang memang berproses sambil mencari pengetahuan tentang itu, tapi tidak banyak juga yang memang tidak menutup kemungkinan mereka hanya mencari jalan pintas gitu, Pak. Itulah yang dimanfaatin oleh pelaku predator-predator itu, Pak. Seperti itu. Mohon izin kalau banyak mungkin kurang sesuai, Pak. Iya, terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Benar jawabannya karena memang keterpaksaan dan ketidaktahuan itu adalah kunci. Karena beberapa dosen dan mahasiswa juga pengen yang instan gitu ya Bapak Ibu terkait tersebut. Kemudian saya ingat tadi sebelum saya join ada satu ibu bilang salah satu pembicara bilang bahwa ketika kita mendapatkan email dari salah satu penerbit yang atau salah satu jurnal yang ada di email kita dipastikan itu sebuah spam. Benar, itu adalah sebuah spam. Kalau misalnya jurnal predator atau jurnal yang bagus dia tidak akan meminta untuk orang mempublikasikan ke jurnal tersebut. Tapi kita yang ingin atau kita yang harus mengajukan, bukan mereka yang mencari. Nah, beberapa jurnal abal-abal itu memang Scopus tapi dia discontinue. Setelah dia discontinue, dia menyebar dengan harga yang murah untuk kita mempublikasikan. Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu aja. Kemarin saya jadi pembicara di salah satu IAIN di kampus negeri, banyak profesornya di situ, banyak juga yang terjebak Bapak Ibu terkait dengan jurnal predator tersebut. Jadi jangan pernah cepat melihat jurnal tersebut murah. Dia diajukan Q1 Q2 dia minta hanya 10 sampai 20 juta. Ternyata setelah bayar itu jurnal yang bodong gitu ya atau bukan yang Scopus. Hati-hati banget Bapak Ibu untuk jangan cepat untuk mempublikasikan di jurnal predator. Kemudian jurnal Scopus Q4 dia minta sekitar 5 juta. 5 juta itu gaji kita 1 bulan, Ibu. Kita nggak makan dosen. Gaji 5 juta. Itulah beratnya untuk mempublikasikan sebuah jurnal. Kemudian Bapak Ibu terkait kampus, saya pernah coba di kampus swasta, saya pernah coba dosen PNS, tapi kemudian saya memutuskan untuk resign dari kampus saya. Kenapa? Ketika kita berada di sebuah kampus, kadang-kadang sebagai dosen pemula, kita akan menemui banyak hal yang mungkin beda dari prinsip kita. Jadi Bapak Ibu mau di kampus swasta ataupun kampus negeri, sebenarnya bukan hal Bapak Ibu itu tidak bisa maju. Tapi apa, Ibu ketika di kampus swasta, kesempatan itu memang sedikit dan Ibu terlalu kakut untuk mencoba. Padahal Ibu walaupun di kampus swasta atau negeri, ketika kita berlian, kita akan tetap berlian. Kita akan tetap dicari orang, yakin dengan saya. Yang kita harus lakukan adalah coba untuk percaya diri, coba untuk mengembangkan diri, coba untuk melihat dan berani melangkah lebih jauh. Kalau Bapak Ibu di kampus kecil kayak saya dulu, tapi Bapak Ibu tidak akan pernah melangkah, tidak akan pernah mencoba, Bapak Ibu tidak akan menjadi apa-apa. Ketika Ibu di kampus swasta.
Tapi saya contohnya di kampus negeri juga saya tetap aja resign. Kenapa? Saya pikir PNS, dosen non PNS itu bukan tentang itu. Karena itu prinsip ya. Menurut saya kita harus bekerja di tempat yang nyaman, kita harus mempunyai prinsip bahwa kita harus terus maju. Aku punya satu contoh. Nama profesornya Prof. Muji Setio. Dia S1, dia lulusan S1 di Universitas Muhammadiyah Magelang. S1 dia hanya sebagai tendik Bapak Ibu, bukan sebagai dosen. Tapi dia niat untuk belajar, niat untuk semangat. Kemudian S1 dia lanjutkan S2, kemudian menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang, melanjutkan S3, dan di umur 34 tahun dia menjadi dosen atau menjadi guru besar muda di Universitas Muhammadiyah Magelang. Orang yang sangat baik, kemudian membimbing dosen-dosen muda, dosen-dosen pemula kayak kita, di umur 34 tahun menjadi guru besar di kampus kecil yang tidak dikenal. Kemudian Universitas Muhammadiyah Magelang sekarang mempunyai banyak Scopus, risetnya banyak, jurnal Scopusnya ada, dan beliau menjadi reviewer jurnal internasional dan menjadi reviewer hibah nasional yang ada di Indonesia. Berdasarkan itu bahwa mau di kampus manapun Bapak Ibu sebenarnya bisa berkembang. Bapak Ibu hanya kurang pede dan tidak yakin aja. Kalau Bapak Ibu mau mencoba, Bapak Ibu pasti bisa. Contoh yang paling mudah adalah banyak Bapak Ibu dosen kecil, dosen di kampus-kampus kecil menghubungin saya ingin mendapatkan beasiswa di luar negeri. Kemudian saya tanya, Bapak Ibu mau kuliah di luar negeri? Iya, dia bilang. Sudah punya paspor belum? Saya bilang. Belum. Itu adalah kesalahan dosen pemula yang pertama kali. Kenapa? Ketika saya ingin kuliah ke luar negeri, saya punya paspor dulu. Anak istri saya buatkan paspor. Walaupun saya nggak tahu beberapa tahun lagi saya akan ke luar negeri atau enggak. Kenapa? Itu adalah mimpi, itu adalah doa. Kenapa Bapak Ibu belum punya mimpi, belum punya doa? Karena Bapak Ibu belum memulai sesuatu. Jadi Tuhan bilang, ini mau Skopus, ini mau kuliah ke luar negeri, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Mungkin Tuhan bilang, Tuhan ragu juga ingin mengabulkan doa-doa kita. Kalau pengen punya Skopus, buat dulu draftnya, cari dulu kolaborasinya, tahu dulu targetnya. Kalau misalnya nggak ada itu, ya Bapak Ibu untuk apa mempublikasikan atau menargetkan sesuatu? Gitu ya Bapak Ibu. Karena saya yakin bahwa mulai dari usaha yang kecil, kita akan menyambung-nyambung ke usaha yang besar. Jadi Bapak Ibu jangan takut dengan bagaimana mempublikasikan jurnal Scopus ya. Kemudian ini Bapak Ibu, di era sekarang, kalau di Taiwan kami punya Clarivate, kami mengecek paper-paper itu predator atau enggak melalui aplikasi ini, Clarivate. Dan harus diakses dengan WiFi kampus. Itu salah satu kelemahan lagi. Ketika kita di kampus kecil yang ada di Indonesia, termasuk kampus saya dulu, kampus baru, kampus kita tidak punya akses untuk mendownload paper Q1, nggak ada afiliasi. Jadi kita sulit banget mencari paper Scopus Q1. Tapi saya punya caranya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu ketikkan judul di Google, kemudian di belakangnya tambahkan MDPI. MDPI adalah paper Scopus Q1 Q2 dan dia itu gratis. Misalnya Bapak Ibu menuliskan, pasti Bapak Ibu dapat paper yang Scopus, yakin sama saya, dan bisa di-download. Kemudian Bapak Ibu bisa gunakan Skyhub. Ini adalah aplikasi terlarang, tapi untuk Indonesia atau untuk kita sendiri karena keterpaksaan fasilitas kita bisa mencobanya. Bapak Ibu bisa mengklik dalam tanda kutip mendapatkan paper secara gratis dan tidak berbayar. Kemudian ini Bapak Ibu coba belajar sitasi otomatis, coba belajar Mendeley. Masih banyak dosen atau Bapak Ibu tidak bisa menggunakan Mendeley di papernya. Buat paper masih manual. Sebenarnya nggak apa-apa juga manual, tapi misalnya bisa Mendeley atau bisa EndNote atau bisa Zotero yang gratis Bapak Ibu, yang bukan gratis tapi yang bisa ngelink langsung Bapak Ibu akan lebih bagus papernya. Kemudian Turnitin. Di Taiwan syarat Turnitin itu 20% satu paper, tapi di profesor saya itu 10%. Jadi saya itu di paper-paper Q1 saya yang saya submit minimal maksimal itu 10%. Makanya saya bisa 10 sampai 20 kali revisi kalau di profesor saya. Kenapa? Profesor di Indonesia sama di Taiwan beda Bapak Ibu. Kalau profesor di Taiwan itu pertama dia lebih lebih apa ya, lebih dekat dengan mahasiswanya, tapi dia masih punya taraf kayak apa ya,
menganggap kita sebagai partner. Jadi itulah perbedaan. Makanya jangan terkejut kalau di Taiwan dosen dan mahasiswa atau profesornya itu sangat dekat karena mereka tidak ada batasan terkait jabatan fungsional gitu ya. Kemudian dalam menghasilkan karya yang berkualitas, Bapak Ibu coba deh motivasi diri Bapak Ibu dengan ini. Fokus ke karya, tulisan dan buku. Mulailah dari sebuah coretan hari ini, jangan ditunda-tunda menulis, membaca jurnal Bu, banyakkan membaca jurnal Q1, Q2, bangun kolaborasi, termasuk dengan lintas ilmu, termasuk juga dengan saya dan teman-teman yang lain, kurangin waktu tidur, fokus menulis. Karena menulis itu adalah proses, kalau Ibu enggak mengurangin waktu Ibu main HP, kemudian Ibu menulis, Ibu tidak akan punya waktu untuk menulis. Yang ketiga adalah mulailah dengan mimpi dan wujudkan. Kalau Ibu nggak punya mimpi, yakinlah Bapak Ibu tidak akan punya kesempatan untuk menghasilkan sesuatu. Baik, karena waktu saya percepat ya Bu. Ini beasiswa Taiwan. Jadi kehidupan mahasiswa di Taiwan itu sangat besar. Kalau di Taiwan adalah negara yang internasionalnya cukup bagus karena di sini tidak banyak yang pengen kuliah. Jadi yang kuliah adalah kita-kita ini Bu. Saya menjadi salah satu dosen, pengajar, dosen bantu di Taiwan. Saya ngajar orang Taiwan. Mereka bahasa Inggris saja nggak bisa Bapak Ibu. Sama kayak orang-orang kita. Terlalu takut untuk berbicara bahasa Inggris. Kemudian fasilitasnya sangat bagus, semua terhubung dalam student ID, ya, seperti kita yang ada di Indonesia. Kultur shock pertama bahasa, saya harus bisa bahasa Chongwon, minimal ni hao atau menanyakan kabar ataupun mau beli makanan. Sistem sampah dipisah sangat bagus, beda dengan di Indonesia. Saya bawa motor aman, keamanan itu sangat aman, cuacanya juga aman. Di minggu depan itu ada salju Bapak Ibu. Rencananya saya mau agak berangkat sedikit ke arah Taipei untuk melihat salju yang ada di Taiwan. Dulu saya di Amerika nggak sempat ketemu salju, pokoknya saya pengen ketemu salju di tahun ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nanti kesempatan bisa seminar, nanti saya cariin seminar yang ada di Taiwan dan Bapak Ibu bisa datang ke sini untuk ikut seminar dan kita bisa ketemu dan berkolaborasi gitu ya Bapak Ibu. Karena di kampus saya banyak seminar Scopus Bapak Ibu. Nanti saya coba bagikan gitu ya. Kemudian beasiswa itu ada dua Pak. Ini udah buka beasiswanya. Ada beasiswa dari negara, kedua adalah beasiswa dari kampus. Bapak Ibu coba beasiswa MOE. Beasiswa ini udah dibuka, Bapak Ibu bisa lihat di Instagram. Beasiswanya sudah dibuka per tanggal kemarin. Jadi akan ada sekitar 2 sampai 3 bulan lagi. Kenapa Bapak Ibu sulit mendaftar beasiswa MOE? Karena Bapak Ibu belum punya paspor kata saya tadi. Kalau punya paspor berarti kan punya mimpi. Harusnya punya paspor dulu. Jadi usahakan membuat paspor secepat mungkin, usahakan punya mimpi sesemangat mungkin untuk mengejar mimpi tersebut. Ini adalah beasiswa MOE, Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas yang banyak dari beasiswa tersebut. Saya memang bukan penerima dari beasiswa MOE atau MOE Elite khusus dosen, tapi di Taiwan kalau misalnya dapat beasiswa ini Bapak Ibu akan dapat sekitar 20.000 atau 10 juta per bulan. Untuk bidang teknik mesin atau komputer, teknik-teknik kayak saya biasanya dapat uang lebih dari beasiswa lab. Jadi Bapak Ibu bisa pulang dari Taiwan, Bapak Ibu punya banyak uang nantinya. Karena satu hari kerja part-time di Taiwan itu sekitar 700.000 rupiah. Jadi ada ada dosen yang lulus dari Taiwan, dia nggak mau pulang Bapak Ibu. Dia lebih memilih kerja part-time di Taiwan daripada pulang menjadi dosen di Indonesia. Kenapa? Kalau kerja part-time di Taiwan, dia dapat uang sekitar 25 juta per bulan. Tapi kalau dia dosen di Indonesia mungkin tidak dapat sebanyak itu. Kemudian ini benefitnya, ada uang per bulan, kemudian ada SPP, ada tunjangan, kemudian ada uang per semester. Jadi Bapak Ibu apa ya? Cobalah untuk melihat dan mencoba beasiswa yang ada di luar negeri. Tapi karena ini beasiswanya dari Taiwan, Bapak Ibu tidak wajib pulang ke Indonesia karena ini kan didanai oleh pemerintah di Taiwan. Yang harus Bapak biaya sendiri adalah administrasi, akomodasi, internet dan lain-lain. Tapi tidak mahal ini Bapak Ibu. Dengan satu kali part-time Bapak Ibu bisa bayar ini kok. Rencananya saya mau part-time Bapak Ibu nanti siang ini. Saya kadang-kadang part-time juga selain saya ngajar, pembicara, saya juga kadang-kadang inginlah part-time sekalian jalan-jalan di Taiwan. Jadi kalau part-time itu dapat sekitar 1.400 NTD atau sekitar 700.000 rupiah satu hari. Bayangin aja Bu, 700 rupiah satu hari untuk part-time dosen lumayan banget dibanding kita ngajar gitu ya.
gitu ya. Kemudian alur seleksi, ini Bapak Ibu, ini seleksinya udah buka Bu di tahun ini. Kalau di Taiwan ada 2 penerimaan, Bapak Ibu bisa lihat tips mencari pembimbing itu ada di Instagram saya. Kalau misalnya kita belum berteman, Bapak Ibu bisa berteman dengan saya di Instagram. Saya punya grup kolaborasi dosen, sudah lebih dari 1.000 dosen yang ada di kerjasama sama saya. Saya berharap banget Bapak Ibu itu bergabung. Kalau misalnya Bapak Ibu bidangnya komputer atau teknik, Bapak Ibu sebenarnya bisa gabung di kampus saya. Karena saya sebagai pembina, saya bisa merekomendasikan beasiswa untuk Bapak Ibu kalau di kampus saya. Tapi beasiswa yang Bapak Ibu dapat adalah beasiswa international student. Setiap kampus itu punya Bu beasiswa masing-masing. Ada uangnya per bulan dan lain-lain. Nah, kalau di kampus saya, per bulannya itu saya dapat 10.000 atau sekitar 5 juta rupiah. Dan saya dapat dari lab, beda-beda, tapi bisa dapat sekitar 5 sampai 10 juta juga. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu punya 3 publikasi Scopus, nanti akan dikasih uang sekitar 50 juta rupiah dan uang itu dibagikan kepada kita mahasiswanya. Makanya orang berlomba-lomba untuk mempublikasikan paper Scopus Q1 dan Q2. Ini adalah kampus saya, kampusnya lumayan bagus, kampus negeri. Saya pembina PPI dan saya juga bisa merekomendasikan beasiswa. Sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu mau survive, mau berjuang dengan beasiswa seadanya, tapi mentalnya mental baja, mental kuat, siap untuk berjuang, Bapak Ibu saya rekomendasikan coba ambil beasiswa yang kampus aja karena syaratnya tidak terlalu susah, pakai TOEFL ITP itu sudah bisa. Aku ingat terakhir saya ada di WA di salah satu dosen yang ada di Taiwan, dia bilang, Pak Adan, saya ada lowongan PSD, beasiswanya full, per bulan Pak Adan bisa dapat sekitar 5 sampai 10 juta, bahkan sampai 15 juta untuk beasiswa lab, tapi bidangnya teknik mesin atau di bidang material. Kalau Bapak Ibu tertarik, nanti saya kasih WA-nya atau WhatsApp-nya, Bapak Ibu bisa mencoba untuk mendapatkan beasiswa tersebut. S2, S3 Bapak Ibu bisa mencoba di sini. Kalau mau bergabung sama saya, nanti Bapak Ibu bolehlah share-share lagi terkait beasiswa yang ada di Taiwan. Mungkin itu Bapak Ibu kata terakhir dari saya. Jadilah seseorang yang mempunyai mimpi agar kamu terpacu untuk berjuang. Karena yang saya alami, saya juga berjuang sampai titik sekarang. Makanya saya tahu bagaimana susahnya menjadi dosen di swasta ataupun di dosen negeri. Tapi Bapak Ibu jangan kecil hati kalau belum jadi dosen di negeri. Saya aja reason nggak takut gitu untuk menjadi dosen di negeri. Jadi Bapak Ibu tetap semangat dan insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan rezeki yang banyak dan halal nantinya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu, Bu moderator ya tadi ya. Mungkin itu Iya, Mas. Bu dari Terima saya. kasih, menarik banget. Ya, menarik sekali. Dan pastinya semua baik, semuanya tertarik gitu. Gimana caranya bisa gabung, gimana caranya bisa nyampe sana, gimana caranya. Yang pasti kayaknya ini tadi dari obrolan kanan kiri, gimana sih mau tahu cemilannya sampai saat tulisan segitu banyak. Silakan Ibu, Bu moderator, Bu Mia ya tadi ya. Bu Mia saya kembalikan untuk sesi tanya jawab. Apa Mas kalau boleh tahu Mas? Oke, Mas. Sudah dengeran suara saya ya? Kedengeran Bu, kedengeran. Silakan Bu MC, saya kembalikan. Oke, sepertinya Bu Mia sedang terpental ya dari Zoom kita. Kalau boleh bicara ini, materinya tuh seperti membuat saya tidak bisa bernafas ya, Mas Adnan. Ya, memancing untuk banyak pertanyaan ini. Iya itu banyak banget pertanyaan Bu.
Materinya sepertinya Mas Adhan tuh menjelaskannya ringan, santai, mengalir, karena memang itu kayak daily activity-nya Mas Adhan ya. Tapi kami Iya, Bu. mendengarkan tuh seperti nggak bisa nafas. Materinya daging semuanya ya, artinya itu penuh, kita sudah dikasih banyak insight ya. Mau publish Scopus, gampang loh caranya, cuman tadi ya bermental baja. Terus ada lagi ingin beasiswa di luar negeri, khususnya Taiwan, malah ini Mas Adhan dengan terbukanya, ayo 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 ayo. Jadi teman-teman kayaknya harus speak up di kolom chat, tanya sebanyak-banyaknya karena jadwalnya Mas Adhan itu penuh sekali. Jadi kita menghadirkan beliau hari ini. Yuk kita berondong dengan banyak pertanyaan. Saya izin ya Mas Adhan untuk memanggil, tadi sudah kita intip di kolom chat. Ada yang ingin bertanya mengenai publikasi Scopus ya dengan Ibu atau Mbak Nuzulul Fatimah ya. Assalamualaikum, selamat pagi, mohon izin bertanya. Nah, biar langsung saja, izin kami panggilkan apakah hadir Ibu atau Mbak Nuzulul Fatimah untuk menyampaikan langsung, mungkin berkonsultasi sepertinya ya, Mas Hasan ya. Iya, terima kasih Bu Silakan. Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Adhan. Pagi, Bu. Adan atau Adan? Gak tahu ini kalau di Palembang sama kalau di Palembang itu dipanggil Adhan, tapi kalau di Jawa biasanya saya dipanggil Adan, Bu. Beda. Iya, makanya. Luar biasa Mas Adhan. Mas Adhan. Ya. Yang pertama saya pengen tahu usia Mas Adhan ini berapa ya? Begitu muda tapi luar biasa gitu. Kemudian yang kedua itu tadi yang seperti yang saya tulis di chat. Sebenarnya menarik sekali ya tadi saya baru sekarang bisa ngeh gitu ya. Bagaimana dan harus apa ketika menulis artikel untuk ke Scopus gitu ya. Even sekarang saya juga sedang studi lanjut di S3. Dan itu adalah prasyarat untuk bisa ujian tertutup gitu ya. Ujian tertutup. Nah, kemarin itu saya sempat publish Mas di jurnal Scopus. Saya lihat di Skimago dan di Scopus jurnalnya itu masih continue. Hmm. Tetapi artikel saya itu masuk di situ. Cuma di Scopus saya lihat judul sama artikel saya itu nggak ada. Salah di mana ya? Saya juga sudah kirim email juga ke pihak jurnal gitu. Editornya juga membalas dengan fast respon bahwa ada di Scopus dan masih continue. Gitu. Nah, kalau sampai sekarang itu sudah hampir 2 tahun ya, belum terlihat di Scopus. Salah di mana ya? Salah di, iya, itu sih. Untuk sementara pertanyaan saya itu. Makasih, Mas. Baik, terima kasih Ibu. Sebenarnya ini ada 2 kemungkinan ya, Bu. Terkait umur, Bu, sebenarnya saya semasa 5 tahun saya itu kelahiran di 91. Jadi umur saya itu sekitar 32 atau 32 ya sekarang. 33 malah, Bu. Tapi saya memang kelihatan sedikit lebih muda karena saya punya anak 1. Kadang-kadang saya kalau Saya jalan pikir bujang. Malah saya pikir bujang. sekarang kalau Mau tak jalan sama bantu. sekarang kalau jalan sama anak saya kadang-kadang dibilang saya itu kayak penculik anak gitu ya. Kok sudah ada anak kayak mahasiswa gitu. Soalnya saya dosen juga Bu di Taiwan. Itu ya terkait umur saya. Kemudian kalau kasus yang Ibu alami tersebut, hal pertama, yang pertama adalah saya agak ragu kalau benar-benar itu Scopus karena setahu saya Scopus tidak mungkin nggak memasukkan ke database selama 2 tahun tersebut, Bu. Biasanya kan masa tunggunya hanya 1 sampai 3 bulan. Nah, kalau misalnya belum masuk, biasanya pertama saya lakukan adalah saya chatting, Bu. Nanti di Scopus ada pengaduan. Nah, Ibu bisa menyebutkan
tolong Scopus dengan ISBN ini dengan judul ini dimasukkan ke database saya. Saran pertama, Ibu bisa buka Scopus nanti, kemudian laporan ke Scopus. Tolong masukkan Scopus ini ke Scopusnya ya Bu, di link Scopus, di web Scopus Ibu laporkan. Nah nanti Ibu dapat feedback. Jangan tanya ke pihak jurnal. Kalau misalnya Scopusnya bilang, maaf ini discontinue, berarti memang jurnalnya yang bohong. Jadi saran saya Ibu ke Scopus langsung, jangan ke jurnal. Kalau jurnal karena kita misalnya sudah bayar open access, dia pasti bilangnya yang bagus-bagus aja Bu, pasti continue. Tapi kalau 2 tahun saya meragukan itu kalau benar-benar Scopus, karena kadang-kadang di Scopusnya atau tapi kalau di Cimago biasanya juga yang discontinue ada tulisannya gitu ya Bu ya. Enggak, Yang di Skimago itu masih aktif, saya lihat. Kemudian saya browsing di Scopus, jurnalnya juga masih continue. tapi Jurnalnya loh ya. jurnalnya ya. Iya, cuman tulisan saya yang belum ke indeks kayaknya. Oh, berarti mudah. Kalau misalnya itu benar statusnya kayak itu Bu Nurul, kalau saran saya kita bisa laporan ke Scopus dulu. Oh Ibu gitu. belum, iya, Ibu laporan ke Scopus karena saya pernah Bu kemarin dalam database jurnalnya memang Scopus tapi tidak masuk-masuk. Nanti kemudian saya bisa mengajukan itu ke Scopus. Nanti saya ajarin Bu caranya. Kalau memang Ibu pengen diajarin cara bagaimana mengklaim tersebut. Tapi semoga itu Gitu. benar-benar Scopus. Iya. Syukur-syukur Ibu. Heeh. Syukur-syukur Ibu bisa mengirimkan nama jurnalnya Bu ke panitia. Nanti saya coba Iya, cek gitu ya. iya, Ya iya, ya Bu. iya. Ya Bu. Nanti kalau memang clear, maksudnya clear dan aman, kami dibantu ya Mas. Iya Bu, nanti saya coba cekkan ya Bu. Iya. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Terjawab Bu. ya, Ibu Zulul pertanyaannya. Alhamdulillah terjawab Baik, Bu terima Cucu. kasih. Selanjutnya tadi ada yang bertanya dari Bu Ririn Susanti, IG-nya Mas Adhan apa? Sudah terjawab ya dari Sudah. Mas Adhan, adhan.if ya. Nanti boleh kami ini ya share juga nanti di grup. Boleh. Waduh, Bu Nuzulul katanya mau tanya lagi nih. Diizinkan nggak nih Mas Adhan? Belum puas Silakan. sepertinya ya. Sebenarnya kalau boleh continue ya, berlanjut dari pertanyaan Bu Nuzul, saya juga pernah nggak terindeks. Terus saya sudah berpesan dengan Scopusnya, terus jawabannya mereka adalah jurnal yang sedang mau saya tanyakan itu ternyata sedang di under supervised gitu Mas Adhan tulisannya. Jadi sambil dia under supervised itu, under monitoring gitu, ya dia nggak akan mengindeks gitu. Apakah itu terindikasi dalam tanda kutip itu ya, misalnya Predator. predator karena publikasinya terlalu banyak dan lain-lain, gitu ya? It could be ya. Kalau Bu Nurul sendiri Bu, waktu paper tersebut Ibu ngerasa kayak tahapan reviewer 1 atau saran-sarannya dari editor itu ketat atau gimana ya Bu Nuzulul? Kalau boleh Iya, tahu. agak ketat Mas. Karena Agak memang ketat. prosesnya lama. Cuman itu open access dan berbayar sih agak gitu. Itu ya. Nanti lah coba saya cek lagi ya Bu ya, Saya kirim ke itu ya, ke chatting ya. chat. Ya. Oke. Oke. Mas, saya boleh tanya lagi nih. Silakan, tergantung moderator Bu, saya siap-siap aja. Moderator boleh nggak? Silakan, Bu Nuzul. Oke. Gini Mas Adhan, tadi yang disampaikan Mas Adhan bahwa kalau ingin ke Scopus itu papernya harus bagus gitu